Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan objek kajian sastra banding dalam cerita Si Pitung yang berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat, dan Si Jampang yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Yang pertama akan diceritakan Si Pitung oleh saya Nur Fauzia. Si Pitung adalah salah satu pendekar Betawi yang berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat. Dia lahir di daerah Pengumben. Ayahnya bernama Bang Piun dan ibunya bernama Mpok Pinah. Pitung menempuh pendidikan di pesantren yang dipimpin oleh Haji Naipin, seorang pedagang kambing. Si Pitung adalah pemuda soleh. Ia rajin belajar mengaji dengan Haji Naipin. Selain belajar mengaji, ia pun dilatih silat. Setelah bertahun-tahun kemampuannya dalam mempelajari ilmu agama dan ilmu bela diri makin meningkat. Pada waktu itu, Belanda sedang menjajah Indonesia. Si Pitung merasa iba menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil. Sementara itu, company atau sebutan untuk Belanda dan para tuan tanah hidup bergelimpangan harta. Rumah dan ladang mereka dijaga setiap hari oleh centeng-centeng yang galak. Pada suatu hari, Si Pitung menyaksikan sendiri kesewenang-wenangan centeng-centeng Babah Liem. Centeng-centeng itu mendatangi rumah tetangganya dan merampas ayam, kambing, kelapa, dan simpanan padi di lumbung. Sebagai pemuda, ia merasa marah dan hendak menghajar mereka yang semena-mena mengambil barang milik orang kecil. Namun, Pok Pinah melarang anak laki-lakinya yang berniat menghajar mereka. Akhirnya Pitung mengurungkan niatnya. Namun, ketika ia mengunjungi kampung tetangga, ia melihat lagi centeng-centeng itu bertindak semena-mena. Pitung yang tidak dapat menahan diri lagi menghampiri para centeng dan menghajar mereka satu demi satu. Suatu hari, Pak Piun meminta Pitung untuk menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Namun, di perjalanan pulang, uang yang ia kantungi ternyata dicuri oleh orang. Pak Piun langsung marah sesampainya Pitung di rumah dengan menceritakan uangnya yang hilang. Perasaan geram di hatinya mendorong Pitung untuk mencari si pencuri. Ia pun menemukan orang itu duduk di sebuah kedai kopi dengan centeng-centeng. Terjadilah perkelahian antara Pitung dan para centeng yang dimenangkan oleh Pitung. Sejak hari itu, si Pitung memutuskan untuk membela orang-orang yang lemah. Ia tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat jelata yang disebabkan para centeng, tuan tanah, dan orang-orang Belanda. Sudah banyak centeng-centeng yang dia hajar. Bahkan, sebagian dari mereka insyaf dan membuat sebuah kelompok bersama Pitung. Bersama kelompoknya, ia merampoki rumah-rumah orang kaya dan membagi-bagikan harta rampasan kepada rakyat jelata. Penangkapan Haji Naipin dan Pak Piun telah terdengar di telinga Pitung. Pitung yang menyadari bahwa ia seorang buronan, mengetahui bahwa Belanda pasti menangkap guru dan ayahnya agar memberitahu mengenai posisi ia sekarang. Ia mengirimkan pesan bahwa ia bersedia menyerahkan diri asalkan kedua orang tersebut dibebaskan. Scott Hien, seorang polisi Belanda pun menyetujui. Pada hari yang sudah ditentukan, Pitung yang seorang diri menemui para polisi Belanda di Tanah Lapang yang juga membawa Haji Naipin. Ayah Pitung sudah dibebaskan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian Belanda. Setelah Haji Naipin dibebaskan, para polisi membidik senjata mereka ke arah Pitung. Pitung yang masih terlihat santai mengatakan bahwa ia akan bebas dari eksekusi ini. Hal ini membuat Scott Hien marah dan memberikan aba-aba untuk menembak Pitung. Pitung pun meroboh bersimbah darah. Pitung dimakamkan beberapa hari kemudian dengan iringan doa setiap rakyat. Mereka ingin mengingat Pitung yang sudah menjadi pembela dan pelindung mereka. Si Jampang adalah perampok berketurunan Banten yang kerap merampok harta dari tuan tanah dan orang-orang yang kaya nan tamak. Namun, harta curian tersebut bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan dibagikan kepada rakyat jelata yang tertindas. Si Jampang dan istrinya tinggal di Grogol, Depok. Mereka hidup berbahagia dan dikaruniai anak laki-laki yang sering dipanggil si Jampang muda. Melihat dirinya yang merupakan seorang perampok dan sudah ditinggal mati oleh istrinya, si Jampang menitipkan anaknya di sebuah pondok pesantren. Ia ingin melihat anaknya menjadi anak yang soleh dan berguna bagi masyarakat.
Si Jampang muda yang mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang perampok dan menjadi bahan pembicaraan di pondok pesantren merasa malu dan memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren tersebut. Si Jampang muda pun pergi ke rumah dengan perasaan kecewa yang dibawa untuk ayahnya. Setelah keluar dari pondok pesantren dan berbicara dengan ayahnya, akhirnya si Jampang mencari Mayang Sari untuk menikah dengannya. Mayang Sari adalah seorang janda dari seorang suami bernama Sarba yang sudah meninggal. Sarba adalah sahabat si Jampang sejak kecil ketika mereka masih tinggal di Banten. Suatu hari, si Jampang menyambangi rumah janda tersebut. Mayang Sari yang mengetahui kebusukan menolak untuk menikah dengan seorang pencuri. Abdi adalah seorang anak laki-laki dari Mayang Sari. Sosok Abdi digambarkan sebagai anak yang baik dan sopan, namun merupakan orang yang tidak dapat berpikir panjang. Mengetahui ibunya yang sedang dipinang oleh seorang perampok, Abdi memberikan sebuah tantangan kepada si Jampang untuk merampok rumah Pak Haji Saud. Suatu malam, si Jampang bersama Sarpin menuju ke rumah Haji Saud dengan memakai topeng dan membawa golok. Keduanya berhasil mencuri sepasang kerbau milik Haji Saud dengan mudah. Namun, roda kehidupan yang selalu di atas sering berputar ke bawah. Si Jampang tertangkap basah, mencuri, dan akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Mendengar kabar atas kematian si Jampang membuat para tuan tanah dan orang-orang kaya merasa gembira. Walaupun begitu, kesedihan amat dirasakan rakyat. Bagi mereka, si Jampang bukan hanya sekedar perampok, melainkan seorang pahlawan yang membantu rakyat dalam kemiskinan. Selanjutnya, persamaan dan perbandingan cerita rakyat si Pitung dan si Jampang. Dari kedua cerita tersebut memiliki beberapa persamaan, di antaranya persamaan tema. Dari kedua cerita tersebut memiliki tema yang sama, yaitu tentang kepahlawanan. Cerita rakyat si Jampang menceritakan seorang perampok yang selalu mencuri harta para tuan tanah dan orang-orang yang kaya yang tamak dan dibagikan kepada rakyat jelata. Hal ini juga sama dengan cerita rakyat si Pitung yang menceritakan seorang pendekar Betawi yang menolong rakyat jelata dengan mencuri harta milik orang-orang kaya yang tamak dan rakus akan kekayaan di masa pemerintahan Belanda. Yang kedua, persamaan akhir cerita. Akhir dari kedua cerita tersebut menceritakan bahwa kedua tokoh utama meninggal. Pada cerita si Pitung, tokoh utama wafat karena tembakan dari aparat kepolisian Belanda. Sedangkan pada cerita si Jampang, tokoh utama wafat oleh hukuman mati yang diterimanya. Kematian dari dua tokoh diiringi oleh kesedihan dan doa oleh rakyat yang mengenang mereka sebagai sosok pahlawan. Dan yang ketiga, persamaan alur. Alur yang digunakan dalam cerita rakyat si Pitung dan si Jampang adalah alur maju. Hal ini terdapat pada susunan cerita yang berjalan secara kronologis dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, persamaan watak. Si Jampang dikenal sebagai seorang pencuri yang dianggap kejam dan jahat oleh para tuan tanah dan orang-orang kaya yang tamak. Namun, kenyataannya ia memiliki sifat yang baik terhadap rakyat jelata. Rasa iba dan perhatiannya terhadap rakyat jelata membuat ia terdorong untuk mencuri dan membagikan harta curiannya kepada orang-orang miskin. Watak dari tokoh si Pitung tidak jauh berbeda dengan tokoh si Jampang. Si Pitung juga seorang pencuri yang memiliki hati yang baik terhadap orang-orang yang tertindas oleh kesewenang-wenangan orang-orang kaya pada masa Belanda. Dari kisah perjalanan hidupnya, si Pitung dijuluki sebagai Robin Hood Betawi. Adapun perbandingan dari tokoh, pada cerita rakyat si Jampang terdapat tokoh wanita yaitu Mayang Sari, berbeda dengan cerita si Pitung yang tidak memiliki tokoh wanita.
Kemudian dalam cerita si Jampang diceritakan bahwa si Jampang sudah memiliki anak yang bernama si Jampang Muda. Akan tetapi dalam cerita si Pitung diceritakan bahwa si Pitung tidak memiliki anak. Dalam cerita si Pitung, sosok seorang tua yaitu Pak Piyuh ikut ambil bagian dalam cerita ini. Sedangkan sosok orang tua dalam cerita si Jampang tidak terlalu terlihat dan terlibat dalam alur cerita. Dan yang kedua, perbandingan latar. Cerita si Pitung berasal dari daerah Rawabelong, Jakarta Barat, sedangkan si Jampang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kemudian, latar yang digunakan dalam si Jampang adalah pesantren, rumah si Jampang, rumah Mayang Sari, dan juga rumah Haji Saud. Latar yang diambil dalam cerita rakyat si Pitung adalah rumah si Pitung, pasar, dan lapangan tempat si Pitung dibunuh. Yang selanjutnya adalah alasan mengkaji cerita si Pitung dan si Jampang. Alasan kelompok kami mengkaji cerita si Pitung dan si Jampang adalah karena faktor kebudayaan yang terdapat dalam kedua cerita tersebut. Si Pitung yang berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat, dan si Jampang yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menyampaikan amanat yang terkandung dalam kedua cerita tersebut. Amanat yang terkandung dalam kedua cerita tersebut adalah: yang pertama, kekuasaan bukanlah untuk menindas kaum yang lemah, melainkan sebuah tanggung jawab yang digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan bersama. Yang kedua, jangan menilai orang dari luar, tetapi cobalah untuk menilai dari niat mengapa mereka melakukan hal tersebut. Yang terakhir, sebagai orang yang berada, hendaklah bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang pemaparan objek kajian sastra banding dalam cerita si Pitung dan si Jampang. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.